له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وربنا زدنا علما. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul kembali untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, insyaallah kita akan membaca matan al-ghayah wa takrib, itu dikenal dengan matan Abu Syuja. Ini pertemuan yang kedua, ini pembahasan pertama ya. Dan selalu saja kitab fikih itu dimulai dengan toharoh ya, dengan yang namanya bersuci ya. Karena inilah awal dari semuanya ya. Dan yang akan dibahas adalah al-miyah, tentang air ya. Air ini dibahas pertama karena kita tidak lepas hidup kita dengan yang namanya air ya. Itu Masya Allah, itu nikmat luar biasa yang Allah berikan, anugerah betul adanya air, dan itu media untuk bersuci karena kita selalu bersuci dengan menggunakan air ya. Dan air ini anugerah betul. Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan segala sesuatu dengan air itu menjadi hidup ya. Ini nikmat besar mendapatkan Allah berikan air itu, nikmat sekali. Gurun itu yang tandus itu kena siram air itu akan tumbuh-tumbuhan ya. Dan nikmat ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah. Nanti ya, salah satu yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat, yakni al-abdu, seorang hamba ya, minan na'imi ya, dari nikmat ya, ayyuqala lahu ya, nusih halaka jismuka, bukankah saya mensehatkan badanmu? Ini akan ditanya oleh Allah. Badan kita sehat digunakan untuk apa ya, alhamdulillah kita bersyukur, semoga hadirnya kita hari ini dalam mensyukuri nikmat sehat ya. Kemudian wa nurwika minal ma'il barid, kemudian kami memberikan air yang segar. Nikmat air ini nanti akan ditanya. Maka setiap teguk air itu yang kita minum itu akan ditanya. Kecil apapun itu akan ditanya. Nah, ini nikmat air ini nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im, surat At-Takasur itu. Kemudian pasti sungguh manusia itu akan ditanya tentang semua nikmat itu, termasuk nikmat air. Kemudian surat Al-Mulk itu memperingatkan kita, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaurun famayatikum bima'in ma'in.
Katakanlah wahai Muhammad, apa pendapat kalian seandainya air itu ketika berpagi hari, kalian pagi hari, air itu tidak ada. Ya. Fama ya'tikum mimma immain. Siapa yang akan mendatangkan air ketika Allah itu menarik semua air di dunia ini? Mampu tidak Allah itu menarik semua air? Mampu sekali. Fama ya'tikum bima'in. Kemudian siapa lagi yang akan mendatangkan air itu? Kita merasakan betapa susahnya tidak ada air. Kemarau itu ya Allah susah. Tidak kemarau. Rumah aja mesin mati aja susah itu. Ya kan? Susah. Ya. Akhirnya yang masjid itu alhamdulillah ada masjidnya. Ya, gitu. Susah sekali tidak ada air. Bayangkan tidak ada air itu kemarau banyak. Tapi kita bersyukur ya. Maka ini nikmat yang harus disyukuri. Air itu. Maka kita menjaganya. Ya. Maka air itu sudah mulai sekarang orang itu mengadakan penelitian. Air itu sumber ketahanan nasional. Air itu ya. Kalau airnya bagus insya Allah negeri itu makmur, Pak. Pertanian gampang ya kan? Kemudian untuk segala macam ya, perkebunan itu luar biasa. Dan alhamdulillah kita tinggal di negeri yang air itu melimpah ya. Tapi kadang itu Pak, kita tidak bersyukur. Buang sampah neng kali. Sungai-sungai di Indonesia itu kan ya Allah itu kotor sekali, plastik banyak sekali kan, itu kan merusak semua. Itu orang tidak bersyukur itu. Dia tidak sadar betapa berharganya air itu, betapa berharganya. Maka kita syukuri betul nikmatnya. Segalanya jadi mudah kan, ada air itu. Menghilangkan najis itu kan, mencuci pakaian. Bayangkan itu, kalau tidak ada air itu kita membersihkannya pakai apa pakaian gitu ya. Mandi itu kita pakai apa? Membersihkan ya Allah, ini nikmat luar biasa. Ya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima'in ma'in. Sebenarnya tidak ada air itu. Ya Allah, betapa susahnya hidup kita. Maka itu bersyukur. Kadang ini nikmat yang terlupakan air itu. Orang tidak menjaga betul, nanti akan merasakan betul betapa berharganya air itu kalau kemarau nanti ya. Nah, kita lanjut ya. Al-miyah. Al-miyahul lati yajuzu biha tadhiru sab'umiyah. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ini. Yang pertama sama air langit, maksudnya air hujan ya. Sama itu juga diartikan sahab, apa namanya? Awan ya, air awan itu air hujan. Ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau air hujan itu kita tampung, kemudian bisa digunakan untuk bersuci. Suci mensucikan. Ya. Wa ma'ul bahri, air laut. Laut ya. Nanti di tadhib ini ada dijelaskan dalil-dalilnya. Wa ma'un nahri, air sungai. Alhamdulillah. Jadi sungai suci mensucikan, mengalir ya. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Nah, ini yang paling banyak digunakan kita itu air sumur ya. Wa ma'ul aini, air mata air. Ini orang-orang yang tinggal di pegunungan. Ya. Wa ma'us salji, air es ya, salju ya. Wa ma'ul bardi, air embun ya. Ini 7 yang bisa digunakan untuk bersuci. Maka 7 macam air ini suci ya, tapi ini tidak untuk pembatasan Pak. Nanti mungkin bisa jadi ada air yang tidak disebutkan ya, air yang tidak disebutkan. Maka intinya di dalam Al-Wajiz itu disebutkan semua air yang ada di bumi dan yang dari langit itu airnya suci mensucikan. Air kolam tidak masuk, itu termasuk juga, tapi tidak disebutkan di sini. Dan air oase itu air juga. Kemudian, ya, tidak perlu disebutkan dalilnya Pak ya. Insyaallah dapat paham nih. Karena ini pertemuan kita kan 2 pekan sekali. Nanti kalau perlu saya kendalakan saya sebutkan. Kalau sudah jelas tidak perlu ya. Yang lama nunggu 2 pekan itu tidak selesai bukunya ini. Ya.
Summa al-miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian ya, air itu secara umum dibagi menjadi 4. Ya, pembagian air secara umum dibagi 4. Ya. Kemudian tohirin mutohirin, ghairi makruhin. Ya. Suci, airnya itu suci dan mensucikan. Jadi zatnya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Di air yang boleh. Tidak makruh, artinya boleh. Ya. Istimaluhu, ya, penggunaannya wahwal ma'ul mutlak. Ya. Dan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Yang kita sebutkan tadi itu 7 itu, itulah namanya air mutlak. Jadi mutlak itu airnya. Ya. Suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Ya. Zatnya suci kemudian bisa digunakan untuk wudhu, untuk menghilangkan hadas, ya, untuk menghilangkan najis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mana tadi? Wa tohirin mutohirin makruhin. Ya, suci mensucikan tetapi makruh. Ya, kalau tadi suci mensucikan tidak makruh. Itu air, semua air mutlak, ya, semua air. Yang sudah disebutkan 7 tadi, ya. Di sini ya, makruh istimaluhu wa huwa al-ma'u al-musyam. Ya. Itu makruh untuk digunakan. Contohnya apa? Air yang panas. Panasnya di sini musyam, dari kata syamsun artinya apa? Terkena langsung paparan matahari. Jadi airnya ya, ada tandon, kemudian tidak ada tutupnya, langsung terkena sinar matahari langsung. Ya, nanti airnya panas itu. Nah, maka ini makruh untuk digunakan. Ya. Nah, dan keterangannya, ya, ini karena apa? Dikhawatirkan, ya, ini berdampak kepada kesehatan kulit. Ya, ini dampaknya di sana. Ya. Nanti ini disebutkan, ya, ada beberapa syarat, ya, ya, beberapa syarat. Wa yushtaratu li karahiyati istimaluhu salah satu syurut. Jadi ini ada 3 syarat, ya. Yang pertama, ya, ayyakuna bibiladin harratin. Ya. Ini khusus untuk wilayah yang ada musim panasnya. Jadi kalau panas Indonesia belum begitu. Ya, itu yang musim panas, yang sampai panasnya itu di atas 45 derajat itu. Indonesia kan belum nyampe, ya. Indonesia berapa? Nyampe 40. Ya, paling 35, ya. Artinya panasnya belum begitu, ya. Ini musim-musim yang punya musim panas itu negara-negara Timur Tengah, Eropa itu kalau panas. Kalau Afrika itu Sudan itu sama 2 musim, panas sekali. Panasnya luar biasa. Kalau di Timur Tengah itu kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Dan muktadil itu yang pertengahan musim semi itu sedikit. Indonesia nikmat sekali, Pak. Panjang itu lebih stabil, ya. Panas paling berapa sih panasnya? 35, 38, ya. Panas itu sampai 40, Pak. Kalau ekstrim sampai 50 itu. Libur sekolah kalau 50, seneng. Negara mengumumkan resmi itu musim panas, ya. 50 derajat itu karena berbahaya, libur. Nah, ini di Indonesia belum begitu terasa, ya. Kemudian ayyakuna mawdu'an bi awanin mundabi'atin ghairu dhahab wal fiddah kal hadid wan nuhas, ya. Ini, ya, apa penampungannya itu apa? Bukan emas dan perak, ya. Jadi yang digunakan apa? Besi dan tembaga. Jadi
Kalau tandonnya itu plastik, nah itu tidak masalah. Ini yang tandonnya khusus apa? Al-hadid wan nuhas, ya, tembaga dan besi. Ya. Kalau emas berbeda emas. Ya. Karena besi itu ada namanya apa? Korosi kalau tidak salah ya. Nah, itu yang terpapar itu berbahaya. Ya. Maka ini disebutkan di sini ada penyakit buros, yaitu ada penyakit tepra itu. Ya. Allah alam seperti apa penyakitnya, ini akan berdampak ya kepada kesehatan. Maka ini airnya apa? Makruh untuk digunakan. Ya. Ya. Ayyakuna istimalu fil badan, dan ini digunakan di badan. Ya, kalau selain badan boleh silahkan. Ya, untuk nyuci mobil. Ya. Tapi kalau untuk badan, untuk tidak dianjurkan memakai air yang terpapar sinar matahari. Ya, kemudian ada syarat tambahan ya, itu ada tambahan, Mbak. Ya. Ayyujada ghairuhu wa iyakuna hunaka muttasi'un minal waqti lil wusuli alaih. Ketika ya waktunya cukup. Ya. Maknanya apa? Kalau tidak ada lain, ya kan, kemudian untuk mencari air yang lain itu tidak cukup waktunya, ya sudah gunakan itu, ya. Dan tetap sah digunakan, tetapi makruh. Ini air yang terpapar langsung dengan matahari. Tapi syaratnya tadi ya, tandonnya itu bukan sembarang tandon yang besi. Ya. Kan ada tandon yang ya besi kita ya, aluminium itu. Ya. Tapi itu juga tertutup sebenarnya, tidak langsung terkena sinar matahari. Kemudian selanjutnya, wa tahirin ghairi mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'u al-mustakmal. Ada air itu suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Contohnya di sini wa huwa al-ma'u al-mustakmal, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis. Itu namanya air mustakmal, ya. Contoh ya, orang wudu, bekas wudu, tetesan-tetesan wudu itu ditampung. Nah, inilah namanya air mustakmal. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, maka apa? Ini tidak boleh. Ya. Air mustakmal ini digunakan. Nanti boleh digunakan air mustakmal itu kalau memenuhi syarat. Ya, syaratnya lebih dari 2 kullah. Ya, 2 kullah keterangan ya, itu ya, macam-macam. Ada yang 190 liter, ya, ada yang 200 liter, ya. Ada yang 214 liter. Kita buat rata-rata ya 200 liter. Maka air kalau sudah 200 liter, ya, wudu, kemudian bekas wudunya itu, bekas wudu beda dengan sisa ya. Sisa itu kan yang belum dipakai. Kalau bekasnya sudah dipakai, tetesan-tetesan itu masuk lagi, maka Pak, air ini boleh digunakan untuk mensucikan. Ya. Syaratnya berapa? 200 liter. Kalau nang ember berapa liter itu? Berarti itu tidak boleh digunakan, ya. Digunakan untuk apa? Menghilangkan hadas. Makanya ada ya, dulu itu waktu saya kecil buahnya gede sekali, Pak. Orang wudu jatuh lagi ke mana? Ke baknya, ke kolahnya itu. Sah. Kenapa? Karena lebih dari 2 kullah, lebih dari 200 liter. Berapa 200 liter? Saya juga enggak ada gambaran berapa besarnya itu. Cuma ini kita 1 meter, panjangnya 1 meter, dalamnya 1 meter, gitu ya. Berapa galon itu? 10 galon. Ya kalau kita sudah 10 galon, ini
Bukan 2 golongan. Meskipun ini ulama khilaf. Ya, ulama khilaf. Ya. Tapi di mazhab Syafi'i mengatakan apa? Ini tidak boleh digunakan untuk apa? Menghilangkan hadas. Tapi untuk menghilangkan najis boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi nanti kalau terkena najis bagaimana? Nah, ini beda lagi ya. Kemudian selanjutnya, ini air apa? Air suci, ya, tidak mensucikan. Contoh yang pertama tadi air mustakmal. Kemudian wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirat. Yang berubah airnya karena apa? Bercampur dengan yang lain. Yang lain itu suci. Ya. Bercampur dengan air yang lain apa? Air teh. Teh itu suci enggak? Suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak boleh wudu menggunakan air teh meskipun suci. Air kopi, air sop, itu pomona air lodeh, pedes. Boleh, karena itu air mutlak ya. Air ain itu ya, air mata air. Ya. Kemudian nanti ada, kalau air keruh bagaimana? Kan sudah berubah. Air sungai, ya. Karena dia melekat pada sungai, maka tidak masalah. Karena melekat karena memang itu sifat sungai, ada tempatnya. Dikatakan sungai karena dia punya parit, ya kan? Dan memang itu tempatnya tanah. Maka air yang keruh itu boleh. Kecuali dengan ambil ember, kasih apa lumpur tuh aduk-aduk, itu enggak boleh. Ya. Karena itu memang sifatnya apa? Air sungai seperti itu, termasuk juga lumut, ya kan? Ya. Bak itu ada lumutnya, karena berubah warnanya itu ya. Itu boleh, kecuali dengan ya ada air bersih, ambil lumut, diublek-ublek hingga berubah, itu enggak boleh. Ya. Seperti ini ya. Maka termasuk air ya nanti sudah dicampur macam-macam itu ya. Nah, itu enggak boleh. Termasuk juga ya, air sabun. Ya, kalau belum 2 kolah itu ya, kena sabun, maka orang akan katakan ini air apa? Maka hati-hati nanti, ya kan? Kan ada sekarang itu modelnya mandi pakai berendam air sabun itu kan? Itu suci tetapi tidak mensucikan. Karena airnya sudah berubah menjadi air sabun, bukan air mutlak lagi. Ya. Harus hati-hati. Ya. Kalau ada yang lebih ketat lagi, gitu ya. Syarat wudhu itu kan airnya mutlak. Kalau orang pakai lotion itu ya, lotion oke. Air wudhu, airnya apa? Air itu bercampur dengan air lotion. Airnya apa? Air itu sudah tidak mutlak lagi. Itu ada yang sampai segitunya membahas itu. Ya. Makanya sebelum wudhu lotionnya ya. Kan pakai apa namanya ini? Sunblock ya. Sunblocknya itu dicuci dulu, ya toh, bersihkan dulu, baru wudhu. Karena apa? Biar airnya itu tidak bercampur dengan air, ya itu ya, air wangi itu, air lotion itu ya. Nah, itu. Ada yang sampai membahaskan itu seperti itu, Pak. Masya Allah ya. Ya. Ini air. Ya. Kemudian air kaporit itu masuk enggak? Dalam kolam renang itu sucikan enggak itu? Itu kan pekat sekali baunya kan? Nah, itu pembahasannya wallahu a'lam itu. Ya, saya pernah baca-baca itu masih bisa digunakan karena sifat airnya belum berubah. Ya. Hanya ketambahan kaporit ya. Ya wallahu a'lam. Ya. Kemudian ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, wama'in najisin,
dan air yang najis. Ya. Wa huwa alladzi halat fihi najasah. Ya. Dan itu adalah air yang di dalamnya ada najis. Wa huwa dunal qullataini au kana qullataini fataghayyar. Yaitu air yang kurang dari 2 kulah atau 2 kulah tetapi berubah. Kalau ulama kita nanti sepakat ya, warna, bau, sama rasa. Ya. Nah, ini kembali lagi. Tadi 2 kulah berapa? 200 liter. Nah, ini kalau air itu kurang dari 2 kulah atau 200 liter, ya, kemasukan benda najis, ya, itu akan menjadi najis meskipun tidak berubah warnanya. Ini madzhab Syafi'i ya. Contoh Pak, ya, ada sak tong ya. Tong itu 1 tong itu berapa liter itu? Tong kecil itu. Dream itu berapa itu? Ada 100 liter itu? Enggak nyampe Pak ya? Nyampe? 1 tong itu tuh bangunan tuh loh. Nah itu 200-an, berarti oke. Nah saya gawe separuh nih ya bensin deh. Wadah cat, ember wadah cat itu, kan? Ayam baru lahir itu kan bersih Pak, nyemplung Pak, baru lahir nyemplung terus mati langsung diangkat. Ini kan bangkai itu Pak, dan ini tidak berubah warnanya, baunya, rasanya tidak ada berubah sama sekali. Maka apa? Ini najis karena kemasukan benda najis. Karena apa? Bangkai najis. Ya. Ini karena apa? Kurang dari 2 kulah. Ya. Apalagi sekarang kasusnya kalau 1 drum itu lebih dari 200, kemasukan bangkai ayam langsung diangkat, tidak berubah, maka tidak najis. Tapi kalau berubah beda lagi. Ya. Mau bar netes Pak, iki jago mlebu, ya kan? Jago masuk mati diangkat, berubah enggak? Kalau enggak berubah enggak najis. Tapi kalau ternyata apa? Bau ya, mulai matine wis ya kan setengah dino ungkum ayamnya. Nah, maka apa? Ini najis airnya. Kenapa? 2 kulah ya. 2 kulah karena apa? Berubah warna, rasa dan baunya. Ya. Jadi paham ya? Wal kullatani mi'ati ritlin. 2 kulah itu 500 ritel. Bi Baghdadi takriban fil aswa. Ini ya ukuran di Baghdad ya, kira-kira itu ya sudah. Ya, kalau di sini saya baca Syekh Mustafa Dib ini menyebutkan 190 liter. Istilahnya ada 200, ada 213. Yang ambil tengahnya jadi sekitar 200 liter. Ya. Ini pembagian air. Masih cukup ya. Lanjut ya. Ini kita belum banyak sebutkan dalil. Kalau sebutkan dalil tidak selesai ini, lama ya. Karena ini apa? Matan itu ringkas, ya, ringkas. Ya. Faslun ya, pasal wajuludul maitati tadhuru bittibah. Kulit bangkai itu suci dengan apa? Disamak, dikuliti, Pak. Ya. Maka ayu ihabin idza tubiho faqat tahur, ya. Maka apa saja hewan itu mati, maka ketika dikuliti maka apa? Menjadi suci meskipun itu bangkai. Kalau sudah disembelih jelas sekali, kalau sembelih emang
suci, betul ya. Ini ada kasus, ya kan? Ada sapi mati, maka apa? Itu kan najis. Maka apa? Cara membersihkannya supaya kulitnya itu suci, maka akhirnya apa? Dikuliti, Pak. Jadi sebelum dikubur itu dikuliti kulitnya, kemudian apa? Ya dibersihkan toh, dipisahkan dengan lemak dagingnya, kemudian dijemur, maka apa? Ini suci, Pak. Nah, saya kira digawe krecek oleh orang. Ini bukan pembahasan masalah halal haram boleh dimakan tidak ini. Ya, ini babnya hanya mensucikan saja, tetapi makannya tidak boleh. Ya, tidak boleh dimakan. Karena apa? Dia matinya tidak karena disembelih. Ya, disembelih. Kemudian jadi pertanyaan, kalau hewan buas bagaimana? Macan. Ya toh? Itu boleh enggak? Boleh, suci. Ya, enggak najis. Tetapi boleh enggak digunakan? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ya. Kalau hewan mati ditembak itu haram, mati karena ditembak. Oh iya, sekarang ini hukum berburu. Kalau nembaknya itu bismillah, Pak, maka halal. Ya. Tapi nanti tetap saja harus kita kejar, ya. Bismillah kena, ya kan? Kemudian kalau masih hidup, sembelih. Dan ternyata kita mau sembelih tidak nyampe, ya sudah halal. Ya. Pakai apapun itu ya, dilempar atau ditembak ya, atau dipanah. Ya. Kayak harimau, itu kan? Maka ini suci tetapi tidak boleh digunakan. Ya, dulu Mikdad itu pernah bertanya kepada Muawiyah, ya. Boleh enggak boleh? Rasulullah melarang itu untuk menggunakan apa? Kulit binatang buas. Ya, digunakan untuk jaket. Ya, ada toh orang menggunakan binatang buas itu jaket itu. Itu suci tetapi tidak boleh digunakan. Karena memang ada larangan dari Rasulullah tidak boleh menggunakan ya benda-benda seperti itu, barang-barang seperti itu. Ya ada hikmahnya ya. Kesombongan itu ya. Kemewahan itu harimau itu kan mahal sekali itu ya. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali ya kulit apa anjing dan khinzir, ini babi ya. Jadi itu memang zatnya sudah ya, mau dikuliti mau pokoknya meskipun disembelih tetap enggak boleh ya, kecuali dua itu ya, al kalbi wal khinzir. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau yang bersumber dari keduanya ya. Ya, semua apa saja yang dari khinzir dan apa tadi anjing dan babi, maka semuanya tidak boleh dimanfaatkan ya. Ternyata kan banyak sekali kehidupan sehari-hari itu menggunakan bulu babi ya. Itu banyak sekali ya, kita pernah ikut itu halal haram itu Dr. Nanung ya. Ternyata tuh kuas itu paling bagus memang pakai bulu babi. Nah, ya kan? Bukan hanya untuk kuas kosmetik itu, untuk pipi itu juga menggunakan apa? Bulu babi. Makanya harus hati-hati. Makanya cari yang sekarang ada tulisnya halal. Makanya orang kan kaget tuh, mosok kuas kok halal gitu. Ternyata memang itu memisahkan itu dari bulu babi atau sintetis. Cara membedakannya gampang, dibakar. Ya. Kalau dibakar itu baunya enak, kayak bau sate kere gitu. Nah ini bulu babi itu. Tapi kalau meleleh baunya ndak enak, nah itu plastik. Pernah itu di rumah itu ada bekas udah separuh itu tak bakar, baunya ternyata ini betul ya, terbakar semua. Wascat. Yang bahaya itu kan bakar jagung, Pak. Bakar jagung itu kan, nah, itu kan bahaya sekali. Untuk makan harus hati-hati. Jangan kalau beli jagung itu lihat kuasnya itu, makan
bulu babi. Nah harus hati-hati betul ya, pastikan. Jangan kan ngecat masjid gunakan bulu babi ya kan. Maka pastikan sekarang ya, tukang-tukang itu cari yang halal dan jarang sekali memang yang halal. Ya. Karena memang bagus sekali bulunya itulah fitnah betul ya, ujian betul itu. Ya. Termasuk ibu-ibu harus hati-hati itu make upnya itu pakai apa itu? Kuas, kok kuas sih namanya? Apa namanya? Apalah itulah ya. Itu. Maka harus hati-hati ya. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun illa adami ya. Admul maitah tulang mayit, tulang bangkai ya, termasuknya rambutnya itu juga najis. Semua yang bangkai itu najis ya. Illa adami kecuali manusia. Kalau manusia semuanya suci. Walaqad karramna bani Adam. Ya, manusia itu mayitnya suci ya. Faslun pasal ya. Wala yajuzu istimalu awanid dhahabi wal fiddati. Tidak boleh menggunakan bejana ad-dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Ini tidak boleh ya. Apapun ya, emas perak tidak boleh digunakan sebagai wadah perabot untuk makan. Sendok, ya, piring, gelas, teko, panci tidak boleh menggunakan emas. Ya. Ini kalau dalilnya itu nanti akan kita gunakan di akhirat, di surga. Adapun di dunia itu digunakan oleh orang-orang kafir. Ya. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan selain keduanya dari perabot-perabot yang ada. Apakah itu hanya untuk makan saja? Kalau untuk yang lain boleh enggak? Ya boleh. Untuk yang lain ya. Untuk perhiasan ya, boleh gunakan, tapi untuk wanita. Ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak. Kalau kendaraannya dari emas boleh enggak? Kan tidak digunakan untuk makan. Kan sekarang ada tuh mobil dari emas, masya Allah. Saking kayak duitnya, Pak. Mobilnya nanti suka emas. Nah, itu bukan masalah boleh tidak ya, sekedar itu, tapi itu berlebihan. Dan kira-kira nek mobilnya suka emas ki yor ben apa? Ora lumrah, itu kan membuka pintu sombong betul. Emas itu harta itu untuk disimpan ya. Lumrahnya saja. HP engko ya suka emas ya. Boleh. Ya boleh saja, tapi buat apa? Ya, itu berlebih-lebihan ya. Tasnya emas kabeh. Kok peci ini peci tidak boleh. Jam tangan tidak boleh. Apalagi cowok yang mati. Kalau perempuan itu kan berlebihan sekali. Ya, pakailah ya secukupnya. Wallahu a'lam bishawab. Berapa menit lagi, Pak? 2 menit lagi. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau jam ratusan itu Nyuwun pirsa. Sebentar. Coba, Mas. Kalau ini desa non muslim kadang-kadang kan soal makan itu yang diberi dari sana dari sini Ya. itu kalau umpamanya sedekahnya orang Kristen dan ada dagingnya itu termasuk Ya. bagaimana termasuk kaya atau enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya jam yang dilapisi emas. Ya kalau itu emas enggak boleh. Ya. Cari yang lapisan biasa saja. Tapi kalau dipakai untuk ibu-ibu, enggak boleh. Kalau warnanya emas enggak apa-apa. Mau warna nih, ya, nah, itu ada emasnya tidak boleh. Ya. Kemudian kalau ada pemberian, jadi istilahnya bukan sedekah, Pak. Karena orang kafir itu bukan sedekah, pemberian. Ya.
Karena sedekah itu istilah agama yang digunakan Kegedenan itu. Nah, iya. Nanti pemberian dari orang non ya. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau ahli kitab boleh. Ya. Loh, tapi nyembelihnya ya kalau mau sembelihan orang ahli kitab itu boleh, kecuali yang bukan ahli kitab. Ya. Selain ahli kitab itu Buddha, Hindu, Konghucu dan yang apa itu yang percayaan itu. Kalau pemberian ahli kitab boleh. Loh nanti ini nyembelihnya tidak pakai bismillah, tidak masalah karena memang boleh dari ahli kitab. Engko nek campur babi piye? Ya, jangan sudah cek belum? Nek jangan yakin cek, sudah cek, oh itu dagingnya ini babi ini kan. Cek sana ya udah. Tapi kalau tidak yakin, tidak ngerti, apa hukumnya orang tidak tahu. Apalagi kan ini orangnya insya Allah sudah terpercaya gitu ya. Nah, maka boleh, nah, boleh kecuali jangan udah tahu betul loh. Wingi kan ngotong-ngotong, nah, ya toh, gue babi kan. Itu ikannya ikan ayam. Boleh pak, boleh. Apalagi kan ayamnya beli di pasar tuh. Nah, kalau dia nyembelih sendiri pun boleh sembelihan ahlul kita, ya. Wallahu a'lam. Apakah najis itu sama dengan kotor enggak, Pak? Oh ya, bismillah wassalatu wassalamu ya. Najis itu ya belum tentu kotor. Ya. Tapi bukan berarti ya kan nanti ya yang kotor apa gimana jelaskannya? Tidak semua yang kotor itu najis, mohon maaf ya. Tidak semua yang kotor itu najis. Karena nanti ada yang kotor tapi tidak najis. Mohon maaf ya. Tidak semua yang kotor itu najis. Ya. Contoh ya. Kotor tetapi tidak najis. Ya, ada nanti kotoran itu Pak ya. Kotoran hewan yang disembelih, yang diternak, ya kan? Itu kan kotor, tapi tidak najis. Meskipun nanti Syafi'iyah mengatakan apa? Ini najis. Bukan berarti nanti ya ora najis kok. Ya, tetap kita bersihkan. Ya, jangan sama ora najis ora apa-apa. Ya, tapi tetap kan kita harus berusaha untuk membersihkan. Ya. Wallahu a'lam. Terkait saya apa namanya yang panas tadi apabila namanya Oh iya, musyamas. Nah sering kali katakanlah kita wudhu pas misalnya wudhu di waktunya mepet wudhu ternyata kok anget. Nah, ini bagaimana, apakah termasuk tadi yang apa namanya air yang berubah dari apa namanya berubah dari sifat aslinya. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu. Jadi ya ada beberapa syarat. Memang panasnya itu panas banget ya. Nah, dan memang matahari itu langsung. Ya. Jadi tidak kena lapisan. Atau bisa jadi Pak, karena peralon itu kan kena sinar kan, akhirnya panas. Ya. Maka itu masih boleh. Nah, yang tidak boleh itu yang memang terbuka, kemudian tandonnya itu, medianya itu dari besi ya, dari tembaga, maka apa? Nah, ini yang tidak boleh ya. Ini tidak boleh ini ya makruh ya. Artinya apa makruh itu? Ditinggalkan lebih baik ya, digunakan tidak apa untuk hati-hati karena ilahnya itu karena apa? Tip lebih kepada kesehatan ya. Dari sisi kedokteran gitu ya, ilahnya apa, sebabnya itu, maka harus hati-hati ya. Kalau sekedar panas boleh. Termasuk kalau air digodok bagaimana? Tidak masalah, wudhu pakai air hangat ya. Ya, karena ada berpendapat makruh wudhu pakai air hangat. Nah, ini kasihan orang yang tinggal di musim dingin Pak. Kalau orang tinggal di musim dingin rata-rata saya pastikan mandi itu pakai air hangat. Tidak bisa pakai air dingin itu. Ya bisa tapi itu menggigil betul. Ya. Termasuk juga air apa itu? Kan ada mata air hangat itu tuh. Nah, itu juga boleh.
Karena bukan karena paparan sinar matahari. Karena paparan sinar matahari di tembaga itu akan menimbulkan itu apa? Penyakit, ya. Maka disebutkan gitu ya. Yang mutafadib itu ya, seperti penyakit buros, gitu ya. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi Pak Ustadz, Ya. berwudu itu kan untuk menghilangkan najis. Apabila kita sudah berwudu, lalu kita diajak bersalaman sama orang yang belum berwudu, apakah harus berwudu lagi? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wudu itu menghilangkan hadas, ya. Hadas, bukan menghilangkan najis. Jadi kondisi tidak suci, ya. Maka supaya suci kita berwudu. Syarat sahnya sholat. Ya, kemudian kalau bersentuhan dengan yang lain, ya tidak masalah. Yang belum wudu itu tidak masalah. Nah, nanti pembahasannya berbeda ketika yang menyentuh itu wanita, itu berbeda lagi. Nanti akan dibahas di sini. Ya, wallahu a'lam. Jadi sampai kadang kalau laki-laki nggak boleh pakai emas dan sebagainya. Kalau misalnya menang lomba, ada medali emas, perak dan sebagainya, dikalungkan dulu. Itu apakah hukumnya sama atau tidak? Kemudian yang kedua terkait dengan najis, misalnya kita apakah kotoran cicak itu najis atau tidak? Karena kan sering kalau kita sholat ada kotoran cicak dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Emas, ya. Kalau perak kan tidak masalah, laki-laki ya, perak boleh. Yang tidak boleh itu emas, ya. Ketika lomba boleh tidak? Ya, simbolis saja, segera dilepas, ya. Boleh tidak kita menolak? Yang beri hadiah itu Pak Bupati itu, Pak emas ini tidak boleh. Ya kalau mana silakan langsung kan boleh tuh, dibuang aja boleh tuh. Ya langsung dilepas ya, kantongin gitu ya. Ya sementara ya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua cicak ya. Ini ulama kita berbeda pendapat ya. Nah ini kalau menurut kami, hemat kami yang lebih kuat, hewan yang tidak punya darah itu maka tidak najis. Contohnya kan itu apa namanya? Lalat ketika masuk ke mana? Air kan dicelupkan lagi tuh. Nah, itu dari situ Pak, kiasnya. Maka ini hewan ini tidak memiliki darah, sel darah merah, maka apa? Tidak najis. Ya, termasuk hewan yang sejenisnya, tawon, ya kan? Cicak punya darah merah enggak? Tidak. Makanya Pak, tidak najis. Ya, cicak itu. Nah, maka tidak najis. Ya. Meskipun ada yang mengatakan najis. Ya. Wallahu a'lam, sah-sah saja. Ya, wallahu a'lam. Sampun yang fikih ini era di rem Pak, ora rampung Pak. Maksudnya sehari-hari kita betul ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.